Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat-sehat semua kan? Ya, pada hari ini kita akan belajar matematika dengan Bu Lili, yaitu membahas FPB dan KPK. Mari kita mulai. Pasti kalian pernah mendengar apa itu FPB. Kira-kira apa ya FPB itu? FPB itu singkatan dari apa sih? Bagaimana cara mencarinya ya? Yuk, kita mulai belajar tentang FPB. Sebelum kita belajar tentang FPB, kita harus mengerti tentang apa itu faktor. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan sampai habis. Contoh faktor. Kita ambil faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1 dikalikan dengan 12, 2 dikalikan dengan 6, dan 3 dikalikan dengan 4. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah bilangan yang merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sekarang, Ibu akan mencontohkan cara mencari faktor persekutuan dari 12 dan 30. Langkah pertama, kita cari dahulu faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita mencari faktor dari 30, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Udah mengerti tentang apa itu faktor dan faktor persekutuan. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Cara mencarinya yaitu dengan memilih faktor terbesar dari bilangan yang ditanyakan. Contoh cara mencari FPB. Carilah FPB dari nilai 4 dan 8. Caranya, kita cari dahulu faktor dari 4, yaitu 1, 2, dan 4. Kemudian, kita cari faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan dari 4 dan 8 yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, FPB dari 4 dan 8 adalah 4. Kalian pernah mendengar kata-kata
KPK. Pasti kalian pernah mendengarnya. Tetapi, apakah kalian tahu apa itu KPK? Apa sih kepanjangan dari KPK? Kalian penasaran? Yuk, kita cari tahu. Sebelum kita belajar tentang apa itu KPK, kita harus mengetahui apa itu kelipatan. Kelipatan adalah hasil kali dari sebuah bilangan dengan sebuah bilangan bulat. Contoh kelipatan. Yang pertama, kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Yang kedua, kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, dan seterusnya. Yang ketiga, kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, dan seterusnya. Selanjutnya, kita membahas tentang pengertian kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Contoh kelipatan persekutuan. Kita ambil kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan 80. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 adalah 8, 16, 24, 32, dan 40. Oke, di metode poin faktor ini ada satu hal yang penting yang perlu kalian pahami, yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk 1 ya. Jadi kita mulainya dari 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah paham bilangan prima ini, baru kita mulai ke pohon faktornya. Kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Kita mulai dari 20 dulu. Nah, 20 ini caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil, dari urutan aja, dari 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5.
Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 bilangan prima kan? Berarti kita stop sampai sini. Oke, selanjutnya 24 dibagi 2 hasilnya 12, dibagi 2 lagi hasilnya 6, dibagi 2 lagi hasilnya 3. 3 udah bilangan prima kan? Berarti stop. Selanjutnya 72 dibagi 2 hasilnya 36, dibagi 2 lagi hasilnya 18, dibagi 2 lagi hasilnya 9. 9 nggak bisa dibagi 2 kan? Berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 udah bilangan prima, berarti stop. Sampai situ bisa dipahami ya? Kalau udah, baru kita tuliskan. Berarti 20 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kan karena ada 2-nya 2 kali. 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 24 sama dengan, lihat 2-nya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 72 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu, kalau mau mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. Kita lihat, 2 di 20 ada, di 24 ada, di 72 ada juga. Berarti 2 udah pasti FPB-nya nanti. Lalu kita lihat pangkat terkecil. Nah, kalau FPB, pangkatnya lihat yang paling kecil. Lihat, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti jawabannya FPB adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu aja kalau FPB. Selanjutnya KPK. Kalau KPK, kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu aja pangkatnya ya. Kita kalikan semua faktornya. Faktor-faktor 20, 24, dan 72 itu kan ada angka 2 dikali 3 dikali faktornya lagi 5. Nah, sekarang baru kita lihat pangkatnya. Nah, kalau FPB tadi ambil yang pangkat terkecil, kalau KPK justru ambil pangkat yang terbesar. Nah, kalau 2 itu pangkat terbesarnya kan 2 pangkat 3. Berarti kita tulis nih 2 pangkat 3. Lalu, kalau 3 ambil pangkat terbesar, 3 pangkat 2 kan yang paling gede. Oke, kita tulis 3 pangkat 2. Selanjutnya 5 cuma 1 aja ya, berarti kita tulis 5 biasa aja. Udah deh, tinggal dikaliin. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, dikali 5. Berarti berapa nih? 8 kali 9, 72, dikali 5 adalah berapa nih? 360. Gitu. Bisa dipahami pohon faktor? Nah, inilah metode pohon faktor. Berikan kata kunci yang menunjukkan suatu soal itu FPB atau KPK. Pertama yang FPB dulu. Kalau di soalnya ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, berarti itu pasti soal FPB. Kalau kata yang muncul adalah setiap titik-titik sekali, atau bersama-sama, atau bersamaan, atau bersama lagi, berarti dia pasti lagi ngomongin soal KPK. Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Nah, ini adalah soal US tahun 2015. Baiklah, tips dari Pak Beni, kalau mau menyelesaikan soal cerita tentang FPB dan KPK, kalian harus menemukan kata kuncinya dulu. Pada soal ini, kata kuncinya adalah sama banyak. Dengan kata kunci sama banyak, artinya kita akan menyelesaikan soal ini dengan mencari FPB dari 280, 450, dan 500. Nah, kalau kalian mau tahu kata kunci apa saja yang biasa digunakan di soal cerita FPB dan KPK, silahkan lihat di video FPB dan KPK-nya yang part 5 ya. Sekarang kita cari dulu FPB dari 280, 450, dan 500 dengan metode pohon faktor.
280 dibagi 2 jadi 140, bagi 2 lagi jadi 70, bagi 2 lagi jadi 35, bagi 5 jadi 7. Kita stop di 7 karena 7 sudah merupakan bilangan prima. Jadi kita cukupkan memfaktorkannya sampai di sini. Kemudian 450 kita bagi 2 jadi 225, kita bagi 3 jadi 75, bagi 3 lagi jadi 25, bagi 5 jadi 5. Kita stop di sini. Terakhir 500. Kita bagi 2 jadi 250, bagi 2 lagi jadi 125, bagi 5 jadi 25, bagi 5 lagi jadi 5. Oke, selesai proses memfaktorkannya. Setelah ini kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi prima. 280 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. 450 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Dan yang terakhir 500 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ingat lagi catatannya ya, kalau FPB berarti kita ambil faktor yang ada di ketiga bilangan tersebut dan pangkat yang paling kecil. Jadi FPB dari 280, 450, dan 500 adalah 2 kali 5, yaitu 10. Maka kotak terbanyak yang dibutuhkan ibu adalah 10 buah. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Andi berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Ini merupakan soal USBN tahun 2018. Baiklah, pertama kita cari kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya adalah bersama lagi. Artinya kita akan menyelesaikan soal cerita ini dengan KPK. Sekarang kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 6 dengan metode pohon faktor. 4 dibagi 2 yaitu 2. Kita stop ya. Lanjut, 5 ya tetap 5 karena sudah bilangan prima. 6 dibagi 2 yaitu 3. Kita stop juga sampai di sini. Kemudian kita tuliskan faktorisasi primanya. 4 sama dengan 2 pangkat 2, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 2 kali 3. Kalau KPK, ambil semua faktornya. Jika ada faktor yang sama, ambil pangkat terbesar. Jadi KPK dari 4, 5, dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, yaitu 60. Sehingga mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal 2 Februari 2018 ditambah 60 hari, yaitu 62 Februari 2018. Kan nggak ada ya tanggal 62 Februari. Jadi karena Februari 2018 hanya sampai tanggal 28, maka kita kurangkan 62 kurang 28 sama dengan 34. Karena bulan setelah Februari itu Maret, jadi mereka akan berenang bersama pada 34 Maret. Tapi kan tidak ada tanggal 34 Maret karena Maret hanya sampai tanggal 31. Maka kita kurangkan lagi 34 dikurang 31 sama dengan 3, yaitu 3 April 2018. Sehingga mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal 3 April 2018.